Selamat malam, selamat datang di Mata Najwa. Saya Najwa Shihab, tuan rumah Mata Najwa. Pilgub Jakarta masih 17 bulan lagi, semarak persaingan sudah mendahului. Penantang Ahok telah mendeklarasikan diri dari ahli tata kota, politisi hingga mantan menteri. Pemilu Jakarta terbilang fenomenal, menuntut kualifikasi tinggi selevel nasional. Tak cukup hanya popularitas, butuh kemampuan dan rekam jejak yang bernas. Pemilihnya warga kota yang berisik, tak gampang terpukau karena umumnya terdidik. Siapapun yang menjadi gubernur nanti, dia akan disoroti dari seluruh penjuru negeri. Inilah Mata Najwa, para penantang Ahok. Kalau ada yang lebih baik dari saya, warga Jakarta jangan pilih saya. Kalau ada yang lebih terbukti, rekam jejaknya gitu ya, bukan cuma janji ngomong kosong, akan gitu ya. Atau lebih jujur, lebih mau berkorban, mau kerja keras dari saya, ya saya menghimbau jangan pilih saya. Pemirsa, Jakarta selalu punya cerita dari problematika tata kota hingga pertarungan berebut kuasa. Meski masih 2017, DKI 1 sudah semakin panas. Berbagai pihak makin gencar, menggoyang, posisi Basuki Cahayapurnama mencalonkan diri. Seperti apa peta dan bursa persaingan merebut tahta ibu kota? Telah hadir salah satu bakal calon gubernur DKI Jakarta, Marco Kusuma Wijaya. Selamat malam Mas Marco, terima kasih sudah hadir. Ada juga Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi. Selamat malam Pak Pras, terima kasih sudah hadir di Mata Najwa. Dan anggota fraksi Gerindra DPRD DKI Jakarta, Muhammad Sanusi. Selamat malam Bang Sanusi. Terima kasih sudah hadir. Bergabung juga dari luar studio, saya ingin menyapa salah seorang yang sudah didaulat, digadang-gadang untuk maju di Pilkada DKI, menjadi penantang Basuki Cahayapurnama, ada Bang Adi Aksa Daud. Selamat malam Bang Adi Aksa. Selamat malam Mbak Nana. Terima kasih sudah bergabung walau di luar studio. Saya mau menyapa yang di studio dulu, Mas Marco Kusuma Wijaya. Anda serius ini siap maju menantang Ahok? Serius? Saya sudah mengumumkannya meskipun lewat Facebook. Kapan Anda mulai terpikir berani untuk maju menantang incumbent? Sebetulnya begini, selama setahun terakhir kita melihat gejala yang sangat penting di Jakarta. Dan mungkin juga di seluruh dunia, yaitu adanya inisiatif warga. Dan kemudian warga menuntut kualitas hidup yang lebih baik. Itu berarti sebetulnya lingkungan yang baik ya. Ketika musim kering tidak kekurangan air, ketika banjir kita tidak khawatir, kemudian udara yang makin buruk membuat sakit. Nah, jadi sudah sejak setahun lalu? Sudah sejak setahun lalu saya mengamati bahwa ada 3 kekuatan yang harus disalurkan, yaitu inisiatif warga, kemudian keinginan untuk lingkungan yang baik, dan kreativitas. Yang memang ketiganya itu saling berkaitan. Anda mendeklarasikan baru sebatas lewat sosial media. Ya. Kenapa? Ada 2 hal. Pertama, sosial media adalah sesuatu yang menurut saya mencerminkan zaman, dan itu merupakan suatu ajakan yang paling mudah. Kedua, tentu saja karena memang saya belum punya biaya untuk melakukan yang lain-lainnya. Karena tidak punya uang yang paling murah, karena tidak harus membayar lewat sosial media. Ya, tapi walaupun hanya lewat sosial media, Anda tidak main-main ya? Tidak, sama sekali tidak main-main, karena kami sekarang sudah punya tim. Jadi dalam waktu kurang dari 20 jam dari pengumuman itu sudah terbentuk berbagai inisiatif. Tentu saja yang pertama-tama antusias yang sudah kenal, tapi sekarang sudah mulai bergerak membentuk tim. Setiap minggu ada pertemuan dan mulai ada tim-tim yang mempersiapkan bahan. Tunggu tanggal mainnya kira-kira dalam beberapa minggu ke depan. Gitu. Apa yang akan terjadi? Sebagian tentu kami rahasiakan gitu ya. Boleh dong dibuka sedikit, apa yang akan terjadi? Tentu saja kami akan melakukan banyak sekali pertemuan-pertemuan. Karena kami merasa paling penting adalah bertemu dengan warga. Gitu. Bertemu warga, bertemu dengan politisi, ada ketua DPRD, ada anggota fraksi Gerindra, penting tidak? Tentu juga penting, tapi mulai dengan warga dulu. Sesudah itu kami tidak akan terlalu bertemu. Penting politisi sebetulnya ya. Lebih penting warga kita. Politisi harus menurut pada warga. Jadi karena itu warga lebih penting. Warga lebih penting. Baik, ini jangan selalu bilang begitu. Siapa tahu nanti malah akan didukung partai politik. Saya mau ke Bang Adi Aksa Daud. Bang Adi Aksa, yang jelas
beberapa waktu lalu sejumlah tokoh mendaulat Anda untuk maju. Bahkan mereka buat deklarasi. Saya ingin penonton studio juga melihat cuplikan ketika tokoh-tokoh itu mendaulat Adi Aksa Daud untuk maju. Ini dia cuplikannya. Ya, ini ketika didaulat, sinergi umat mendaulat Adi Aksa Daud. Anda sendiri Bang Adi Aksa dengan dukungan ini apakah artinya mantap maju karena toh yang mendaulat ini juga tidak sedikit? Mbak Nana. Ya Bang. Halo. Yes, saya mendengarkan Bang Adi Aksa. Jadi waktu itu bermula dari forum saling sapa namanya. Ada sejumlah tokoh, kalau nggak salah 99 tokoh, mencari-cari siapa yang bisa dimunculkan di untuk jadi gubernur DKI akan datang, jadi calon gubernur. Kemudian dari nama-nama itu muncullah nama saya dan beberapa tokoh. Kemudian tokoh-tokoh itu datang ke tempat saya, meminta saya untuk maju. Saya katakan, saya sudah pernah menteri 5 tahun. Saya sekarang sedang memimpin Kuarnas Pramuka. Coba dicari yang lebih baik dari saya, yang lebih yang lebih betul-betul fresh gitu. Kemudian takut mengecewakan, saya bilang, dan saya harus konsultasi dulu dengan teman-teman keluarga. Nah, tokoh-tokoh itu Profesor Dr. Marwah Daud, kemudian Kiai Wafyudin, Ustadz Tony Rashid, Ustadz Yusuf, bukan Ustadz siapa. Pokoknya ada beberapa tokoh-tokoh lah gitu ya. Jadi Anda sudah tidak mungkin menolak. Mereka punya inisiatif. Ketika mereka datang dan mendaulat Anda, memang ya. Anda jadi sudah tambah mantap nih Bang. Masalahnya tadi saya katakan, kalau saya punya kepercayaan, kalau kekuasaan tuh jangan di ngotot-ngotot dicari. Begini Mbak, semua orang di dunia ini pasti hampir persamaan itu pasti senang gandrung akan harta dan tahta. Pasti itu persamaannya. Senang. Perbedaannya adalah pada motivasinya, cara mendapatkannya, dan apakah dia amanah ketika dia memimpin. Dan ini berat buat saya. Terus terang saya sudah pernah berniat kalau sudah 50 tahun, saya sudah harus banyak mendekatkan diri kepada Allah. Saya mau tinggalkan politik. Sebenarnya begitu. Tapi karena ini permintaan para tokoh, nah tadi jadi motivasinya apa nih? Nah saya tanya dulu kepada teman-teman, karena saya mesti Kakwarnas Pramuka. Saya tanyakan kepada Kakwarda, Profesor Budi di Jawa Tengah, Kak Dede Yusuf di Jawa Barat. Semua saya tanya, silakan aja Kak, itu hak politik Kakak. Karena saya sekarang jadi Kakwarnas Pramuka. Oke, nah jadi... terus saya sampaikan. Nah sekarang ternyata terus menerus, makin hari makin banyak pendukungnya. Dan itu membuat Anda menjadi semakin mantap ya Bang Adi Aksa. Pertanyaannya sebetulnya di awal hanya singkat. Itu membuat Anda semakin mantap untuk maju. Ya, jadi gini, kalau dalam sholat, kalau orang disuruh jadi imam, kalau nggak mau, kalau nggak ada lagi ya kita menjadi jadi imam. Oke, dan ini tidak ada lagi, jadi Adi Aksa Daud mantap untuk maju. Bang Adi Aksa. Insya Allah kalau saya sudah mantap, saya akan mendeklarasikan. Itu yang saya tunggu-tunggu ya. Anda menjawab insya Allah mantap. Karena itu kita break dulu, kita akan kembali setelah pariwara. Tetaplah di Mata Najwa. Satu setengah jam. Para penantang Ahok, itu topik Mata Najwa malam hari ini. Saya mau ke Ketua DPRD yang juga Sekretaris DPD PDI Perjuangan. PDI Perjuangan mendukung Ahok atau menantang Ahok? Jadi kalau PDI Perjuangan ini semua ada di tangan Ketua Umum. Terserah Bu Mega. Kita sekarang sedang konsolidasi, organisasi, sedang membangun tingkat ranting sampai ke anak ranting, karena ya terburu-buru juga nggak baik, terlalu lama juga tidak baik. Tapi pada saatnya akan kita keluarkan siapa calon dari PDI Perjuangan. Itu semua ada di tangan Ibu Ketua Umum. Nah, kita semua tergantung Ibu Ketua Umum. Ya. Ini kalau partai modern seharusnya bukan tergantung satu orang loh. Bicara masalah modern atau tidak modern,
Karena tidak modern. PD Perjuangan itu ada di ibu kota, berdampingan dengan DPP partai, semua kita harus komunikasi. Siapakah yang bakal calon? Seperti contoh soal. Tapi soal mendukung atau menantang yang mana? Kalau soal itu saja, itu juga terserah Bu Ketua. Ibu Ketua Umum. Artinya gini loh, Mbak. Kan hanya simpel, Pak, mendukung Ahok. Ya semua kan tetap kita harus rapatkan di DPD partai. Siapakah bakal calon kita melapor siapa Ibu. Kita setelah konsolidasi kita menjaring. Nanti kan kita ada satu penjaringan bakal calon. Bakal calon selain Ahok? Selain Ahok. Siapa itu misalnya? Ya kita nggak tahu sekarang. Nama Anda disebut juga loh Pak. Siapa? Nama Anda juga disebut. Ya alhamdulillah saya tidak mau. Ya, tidak mau. Betul karena tidak begini, mau Pak. Begini, betul. Kompas. Ya betul. Jadi segini tanggung Politisi jawab. Politisi harusnya mau ketua DPRD naik pangkat jadi gubernur dong. Permasalahan Jakarta itu bukan permasalahan yang mudah. Dengan ketegasan saudara Ahok ini kita masih kekurangan. Artinya apa? Kerja baik, kalau etikanya nggak ada juga kan kekurangan. Akhirnya buat konflik yang sekarang ada di tangan saya sebagai ketua DPRD ini sudah sangat luar biasa. Ya mungkin pertahanan saya di DPRD dengan tekanan-tekanan yang ada. Harusnya pemimpin ya kerja bagus. Kalau kerja saya apresiasi dengan Pak Ahok ya. Tetapi kalau udah bicara semua diajakin berantem. Ya ini mau jadi apa ini pemerintahan? Jadi artinya udah artinya akan banyak kemungkinannya lebih banyak untuk tidak mendukung. Masalah dukung-mendukung saya sekali lagi saya sedang konsolidasi dengan jadi akan menunggu Ibu Ketua Umum. Ya seperti Jokowi Ahok kan orang wah pasangan A, pasangan B, pasangan C, kita juga keluar pasangan juga tapi kan mantap hasilnya. Oke. Ya, kalau dari Gerindra menunggu Bapak Ketua juga, Pak Prabowo. Ya, memang partai ada mekanismenya. Ya. Biasa kita mekanismenya dari bawah dulu sampai musda, yang kemudian ntar DPP pasti di polling juga. Tapi sebelum ditanya dukung nggak dukung, udah pasti Pak Ahok tuh maunya ke Gerindra, cuma Gerindra belum tentu mau. Kok yakin banget Pak Ahok mau ke Gerindra? Pasti. Pak Ahok udah keluar dari Gerindra loh. Saya tahu sejarahnya. Sejarahnya waktu dulu tuh Pak Ahok tuh calonnya independen. Kemudian di ujung dia nggak bisa dapat tuh KTP-nya. Akhirnya dia ketemulah dengan orang Gerindra, salah satunya masuk ke Gerindra, kemudian itulah yang di ujung partai itu memang seperti itu. Tapi kemudian kalau saat ini Gerindra sudah punya banyak kader yang bisa setara mungkin. Jadi Gerindra sudah tidak mungkin mencalonkan Ahok? Iya, 99,9%. Tidak mungkin. Karena kalau kita baca pernyataan dari adiknya Ketua Umum yang juga Wakil Ketua Dewan Pembina Hasyim Joyo Hadikusumo, pintu selalu terbuka bagi Pak Ahok. Never say never, selalu ada kemungkinan. Kemungkinan partainya mengusung Basuki Cahayapurnama. Itulah kelebihannya Gerindra. Walaupun dalam personal kelebihannya. Bukan pelin-pelan, dia cuma ini kan bahasa politis. Jadi pertemanan tetap terjadi, kemudian komunikasinya tetap baik, tapi bukan berarti kita harus dukung. Yang kalau kemudian kita harus dukung, saya yakin konstituen Gerindra akan teriak juga. Jadi persoalannya konstituen apa Anda yang teriak? Kalau saya biasa saja, karena saya masih berteman yang baik dengan Pak Ahok ya. Tapi persoalannya bahwa nama Anda juga disebut loh Mas Sanusi. Oh sering. Nah, Anda GR dong. Pak Ahok sering menyebut nama saya. Sebagai calon gubernur. Iya, Pak Ahok malah sering menyebut nama saya. Kalau Pak Ketua nggak mau. Kalau partai saya suruh, saya berangkat. Berangkat. Berani maju. Berani. Melawan Ahok. Berani. Menang nggak? Pasti menang. Pasti menang. Iya. Jadi gini. Jadi saya mau Anda bisa pede banget menang lawan Ahok. Saya mau sampaikan ini, pemimpin itu yang sekarang banyak itu cuma selalu merasa bisa. Anda merasa bisa, saya merasa bisa, semua merasa bisa. Saya nggak merasa bisa, saya nggak mau mencalonkan diri. Saya merasa bisa, tapi ada tapinya. Pemimpin sekarang kurang bisa merasa. Selalu pengen merasa bisa, tapi kurang bisa merasa. Pemimpin itu jangan cuma jadi tontonan, harus jadi tuntunan. Jakarta ini heterogen. Ya. Anda bayangkan saja, saya mau kasih tahu bagaimana degenerasi PNS itu sekarang sejarah berbanding terbalik. Zaman Pak Jokowi katanya lelang jabatan, fit and proper test, asesmennya berat. Baik. Sekarang 2 bulan diganti, like and dislike. Jadi itu faktor mengapa kemudian Anda merasa bisa lebih mampu memimpin Jakarta dibandingkan Ahok? Kayaknya seperti itu ya. Kayaknya seperti itu ya. Kita kasih tepuk tangan dong, pede nih. Pede. Saya mau ke Bang Adi Aksa Daud. Bang Adi Aksa, waktu itu Anda sempat bertemu dengan Pak Ahok di Balai Kota. Waktu itu dalam rangka Anda selaku Ketua Pramuka waktu itu. Tapi saya ingat ketika Anda keluar dari Balai Kota, kemudian Anda sempat bilang bahwa Anda mengapresiasi kerja Ahok begitu. Anda katakan sudah banyak melakukan terobosan-terobosan. Itu basa-basi politik atau memang jujur memuji Ahok? Enggak.
Saya tidak mau muji, saya juga tidak basa-basi. Yang kita lihat aja. Kalau yang baik kita bilang baik. Ini saya lagi darah rendah, jadi semangat kalau Mbak Nana nih ngomongnya. Kalau baik kita bilang baik. Kalau enggak, yang baiknya e-budgeting. Saya katakan, ya kan? Yang baiknya ada LRT, ada ini. Yang baiknya, yang kurang baiknya kan ada juga. Jadi yang baik-baik kita katakan baik, kalau tidak. Begini loh, untuk mendapatkan kekuasaan tidak harus menjelek-jelekan orang. Kalau saya juga sebenarnya sama sekali pada awalnya tapi karena ini saya look before you leap, dia sebelum melompat. Saya ukur diri saya tanya keluarga, saya tanya semua, dan dukungan daripada tokoh-tokoh ini luar biasa. Mereka patungan, Mbak. Patungan, betul, terus terang. Tanya ini, ada Kiai Wafiuddin 10 juta, 20 juta kalau salah tiap bulan. Mereka sudah mulai kumpulkan KTP. Kalau udah kayak begini, patungan untuk mendukung Anda, untuk saya maju. Jadi tadi iya jelas patungan, demi Allah patungan. Patungan, oke. Ustadz Sambo itu jauh-jauh patungan. Ada yang bikin kaos. Saya nggak bisa bikin posko-posko. Saya nggak bisa bikin di mal-mal. Saya nggak punya uang untuk itu. Tapi teman-teman mendukung saya. Ini yang menjadi berat pikiran saya yang tadinya saya Bang Adiaksa, kalau gitu insya Allah saya akan istiharah betul. Insya Allah maju. Tadi Anda bilang harus mengukur, mematut-matutkan diri. Jadi kalau dari ukuran Anda memang lebih bisa melaksanakan tugas lebih baik dari Ahok? Saya pernah menteri 5 tahun. Saya kan bisa look before you leap, lihat sebelum melompat. Saya pernah menteri 5 tahun. Saya besar di Jakarta, 4 tahun saya udah di Jakarta. Saya pernah ketua KNPI. Saya pernah di Jakarta Pusat, wakil ketua KNPI, ketua KNPI, HMI. Apa yang saya kurang kalau untuk pengalaman? Tapi karena ini desakan para tokoh, jadi saya akan melihat. Jadi jawabannya ya, Adiaksa Daud merasa lebih baik dari Ahok. Memang Mbak Nana kau paling bisa. Kan tadi saya bertanya seperti itu. Pak Ahok itu ada kelebihan, tapi ada kekurangan. Adiaksa Daud juga punya kelebihan, punya kekurangan. Bang Adiaksa, yang baik dari dia kita ambil. Is a blending a good, old, and new. Yes. You know that. Jangan-jangan maksudnya berarti call tinggi dulu nih gubernur, tapi sebetulnya maksudnya mau aja deh jadi wagubnya Ahok, call tinggi dulu, tapi sebetulnya mau jadi wakil? Saya tidak mencari kekuasaan. Tidak mencari Untuk kekuasaan. apa jadi wagub? Saya sudah pernah jadi menteri 5 tahun. Saya tidak mau jadi wagub. Saya bukan cari-cari kekuasaan. Maunya berat jadi gubernur. tanggung jawabnya di akhirat soal kekuasaan itu. Oke, Bang Adiaksa. Iyalah, kalau memang itu diamanatkan, Bismillah. Kalau kalah, udah takdir yang di atas Allah. Oke. Ada urusan. Bang Adiaksa. Bang Adiaksa, waktu kemarin ketemu Ahok, kan Anda mengeluarkan pernyataan, kemudian mengatakan Ahok banyak terobosan-terobosan. Nah, Pak Ahok selesai keluar pertemuan dengan Anda juga ada pernyataan. Saya ingin putarkan apa pernyataan Ahok soal pertemuannya dengan Anda berikut ini. Kalau beliau sih nyelutuk. Ini ngomong berdua, kalau Bapak Islam udah Bapak jadi presiden, kita dukung katanya Pak. Namanya aslinya apa? Sayang Bapak bukan Islam. Makanya teman-teman suruh saya nyalon, dia bilang gitu loh. Jadi persoalan teman-temannya ada apa? Bapak bagus, Ahok ini bagus, cuma bukan Islam. Kalau gitu kan artinya apa? Dia mau nyalon nggak bisa terima bukan Islam yang mimpin Jakarta. Itu sesuatu yang oke aja lah bagi saya sih. Bang Adiaksa, Anda mendengar ya tadi apa yang dikatakan oleh Pak Ahok? Apakah? Nggak dengar saya, nggak dengar Mbak. Nggak dengar. Tidak mendengar. Intinya Pak Ahok nggak dengar, gimana? Tidak mendengar. Intinya Pak Ahok mengatakan bahwa maju. Jadi Anda sempat mengatakan ke Pak Ahok pada saat berdua bahkan menjadi presiden pun bisa, tapi karena Ahok bukan Islam, maka ada orang yang tidak bisa menerima. Jadi kekurangan Ahok itu karena dia pemimpin non-Muslim. Apakah niat Anda maju juga dengan argumentasi itu? Salah itu nggak benar kayak gitu. Nih, mau tahu yang benernya nggak? Mau dong. Setelah pariwara ya Pak, biar orang penasaran. Kita kembali setelah pariwara, tetaplah di Mata Najwa, para penantang Ahok.
antusiasme dari teman-teman yang sudah menyatakan. Saya selalu bilang sabar, ini prematur. Seperti saya bilang, saya fokus di Bandung dulu, belum punya pikiran mau pindah kemana-mana, termasuk ke Jakarta belum saya pikirkan. Yang terkait foto bersama, kalau ada yang mengapresiasi, alhamdulillah aja. Yang bisa saya katakan sekarang, ya saya merasa dihargai, saya merasa tersanjung, dan juga merasa tertantang. Itu tadi beberapa cuplikan komentar dari nama-nama yang juga sudah disebut-sebut, Sandiaga Uno, Tantowi Yahya, dan juga Ridwan Kamil. Saya ingin kembali ke Bang Adi Aksa Daud. Bang Adi Aksa, pertanyaan saya ulangi, apakah niat Anda maju juga didasarkan pada argumentasi yang sama, Gubernur DKI harus Muslim? Gimana? Apakah? Halo? Bang Adi Aksa, bisa dengar saya? Tadi kita terputus ketika saya memperdengarkan cuplikan pernyataan Ahok yang mengatakan bahwa karena non-Muslim makanya dipilih tidak bisa jadi presiden dan karenanya harus ada calon yang Muslim. Anda juga sependapat dengan argumentasi teman-teman itu? Saya nggak ngomong begitu. Nih yang jujur ya, saya ngomong berdua, Pak Ahok, kita sama saya ini sama-sama eksekutor. Dia juga bilang, ini Jakarta ini perlu eksekutor. Cuman sebagai seorang Islam nih, saya bilang saya menginginkan Anda masuk Islam. Saya bilang begitu. Kalau Anda masuk Islam, udah Anda jadi gubernur lagi udah lancar. Kenapa? Karena saya sendiri akan dukung Anda. Kalau dari sisi agama. Tapi kalau misalnya tidak bisa atau tidak, kata dia terus bilang gini, hidayah kan dari Allah, Pak. Kata dia, iya, kan saya menyampaikan sebagai orang, saya ini nasionalis juga, saya mantan ketua umum KNPI, misalnya di Sulawesi Utara nih, ya Mbak Nana ya, halo? Yes, Bang. Itu kan mayoritas beragama Kristen. Bang Adi Aksa, gubernurnya, pertanyaannya kan simpel, apakah berarti itu juga Anda sependapat yang menjadi gubernur di DKI adalah yang Islam? Oh iya, kalau saya orang Islam, saya ingin orang Islam dong yang jadi gubernur. Kalau saya kan gitu, itu jelas. Dan makanya kemudian Anda didukung oleh Partai Pribumi, itu juga salah satu bentuk Anda maunya yang pribumi dan Islam. Karena kan Anda didukung Partai Pribumi nih. Jangan salah loh. Tunggu loh. Yang dukung saya bukan hanya orang Islam loh. Victus Murid, mantan Sekjen GMNI, dia dengar sekarang. Itu mantan Ketua Umum Pemuda Katolik. Teman-teman yang lain agama mendukung saya. Pak Jaya Suprana, telepon saya, Mas maju terus. Jadi bukan itu persoalannya kalau saya ngomong sama Pak Ahok sebagai dakwah saya kepada dia. Beliau nggak mau ya sudah. Dan saya tidak masuk masalah sara. Kalau beliau ngomong ke media massa itu hak beliau. Yang jelas saya sampaikan, Pak. Baik. Saya ini ingin bersama-sama di dunia dan di akhirat, Pak, menurut agama saya. Baik, terima kasih. Kita kasih tepuk tangan dong Bang Adi Aksa. Terima kasih Bang Adi Aksa sudah bergabung di Mata Najwa. Saya ingin ke Pak Marco. Pak Marco, ya. Tadi ada Pak Adi Aksa, pengalaman sudah jadi menteri, ketua KNPI, pernah menjadi banyak menduduki jabatan-jabatan penting. Keunggulan Anda apa? Keunggulan saya ada pada platform yang saya usulkan. Saya pikir dibandingkan semua calon, saya yang paling berpengalaman dalam bidang lingkungan, paling banyak bekerja dengan komunitas, dan bekerja dengan seni budaya. Saya adalah mantan Ketua Dewan Kesenian Jakarta 2006-2010, dan sampai sekarang masih mengurus kesenian, mengurus komunitas, dan mengurus lingkungan. Jadi kalau ditanya pengalaman, ya pengalaman itu bisa baik, bisa buruk ya. Jadi isunya bukan pengalaman, tapi pengalaman dalam hal apa. Jangan lupa, kita pernah punya orang yang berpengalaman sekali dan itu dijadikan alasan untuk kita memilih dia terus-menerus selama 30 tahun dan dia makin buruk selama 30 tahun. Bisa juga pengalaman membuat orang makin tidak konsisten ya. Jadi saya pikir isunya bukan di pengalaman tapi pengalaman di bidang apa. Dan kalau kemudian kita kasih tepuk tangan dulu dong. Dan kalau Anda mengukur tadi misalnya nama-nama yang sudah muncul, ada Pak Adi Aksa yang katanya didukung oleh banyak tokoh, kemudian juga tadi Pak Sanusi katanya siap maju, Pak Edi Pras tergantung Ibu Bukan Ketua. Siap maju, kalau partai meminta kita maju. Wes bahasa politisi, tapi pokoknya intinya siap maju. Kemudian ada Sandiaga Uno yang kemungkinan juga akan dimajukan oleh partainya Pak Sanusi, Gerindra ada Tantowi Yahya, ada Ridwan Kamil yang walaupun tadi kita dengar bilang belum terpikir.
Kalau Anda mengukur dengan nama-nama yang sudah muncul? Ya, saya katakan tadi, menurut saya masih saya yang paling berpengalaman dalam ketiga bidang itu yang memang saya jadikan platform saya. Jadi platform saya muncul dari latar belakang dan dari studi yang mendalam ya. Tapi bukan studi, kan saya bekerja di bidang itu sebetulnya. Baik, saya ingin ke Direktur Eksekutif Carta Politika Yunarto Wijaya. Bagaimana sih peluang Marco, peluang Adi Aksa, peluang apakah Sandiaga Uno jadi maju, peluang yang lain-lain dibandingkan dengan Ahok? Ya, ada beberapa variabel yang menentukan peluang orang secara elektoral, terutama dalam pilkada selevel DKI ya. Pertama, popularitas itu modal wajib, tak nol maka tak sayang. Kedua, kompetensi. Kita bicara ada dua faktor di kompetensi ya. Janji yang indah atau track record yang indah. Tadi sudah disebutkan sedikit oleh Bung Marco. Yang ketiga, kita bicara faktor primordial. Suka atau tidak ada faktor tersebut dalam secara sosiologis negara kita. Yang keempat, kita juga berbicara ada marketing gimmick atau packaging lah bahasa halusnya. Itu ketika orang berbicara tutur bahasa, ketika berbicara tampilan wajah. Kalau kemudian kita coba lihat dari teman-teman yang mencoba maju, kalau seperti Bung Marco itu punya masalah, saya pikir di popularitas. Walaupun di kompetensi mungkin ada beberapa hal yang bisa ditonjolkan gitu ya. Seperti Sanusi juga mungkin popularitas belum merata, kecuali yang mengikuti pertarungan. Kurang ngetop, Bang Sanusi ini kurang ngetop. Untuk yang mengikuti drama pertarungan Ahok Taufik dengan Sanusi mungkin hafal, tapi yang lain belum gitu kan. Lalu kemudian juga seperti kita bicara Bung Adi Aksa Daud, walaupun seorang menteri, tapi kita tahu orang akan bertanya dari sisi kompetensi misalnya, apakah Menpora yang adalah seorang spesialis itu bisa kemudian langsung melompat menjadi seorang generalis sebagai eksekutor di level eksekutif. Jadi Ketua DPRD dong dianalisa. Kan tadi nggak berani maju. Nggak berani maju, tergantung Ibu. Oke, ya. Jadi kalau kita lihat dari berbagai sudut pandang tadi, beberapa variabel tadi, saya harus mengatakan dari beberapa nama yang ada di sini dengan segala hormat, detik ini apabila survei dilakukan dan pilkada dilakukan hari ini, saya pikir Ahok masih menjadi pemenang. Sebetulnya ada dua nama yang sudah memenuhi beberapa variabel tadi, yaitu Risma dengan Ridwan Kamil. Mereka punya popularitas, mereka punya juga kompetensi tanda kutip, itu track record. Dan bisa dibandingkan apple to apple. Ketika orang berbicara mengenai Ridwan Kamil, orang akan berbicara Bandung. Ketika berbicara Risma, orang akan melihat Surabaya. Dan apakah kemudian... Jadi penantang yang betul-betul bisa diperhitungkan hanya Risma dan Ridwan, yang lain tidak? Fakta empiris 2012 memperlihatkan track record orang dari Solo dan track record orang dari Belitung Timur, itu yang diperhitungkan. Bukan nama besar sebagai presiden sebuah partai yang pernah menjadi capres. Bukan nama besar sebagai pengamat ekonomi yang misalnya kemudian bisa memenangkan pertarungan melawan incumbent saat itu. Pada detik ini menurut saya dua orang itu. Walaupun kalau saya berani berspekulasi. Tadi Kang Emil bilang belum terpikir mau ke Jakarta. Saya ingin mengatakan malah berspekulasi sepertinya kedua orang itu sebagai pengamat politik saya katakan dilihat dari konstelasi politik di Jawa Timur 2018 dan juga di Jawa Barat. Kedua-duanya sepertinya tidak akan maju. Tidak akan maju. Itu prediksi Anda ya? Prediksi saya. Kita kasih tepuk tangan. Yang jelas nama-nama sekarang memang ada yang digadang-gadang dan sebagainya. Saya ingin minta komentar Anda terhadap nama-nama yang muncul. Tadi Sandiaga Uno kita minta statementnya, kemudian tadi ada Ridwan Kamil kita minta statementnya. Pandangan Anda soal itu, Pak Pras? Ya sekarang ini tinggal yang memilih ini masyarakat. Siapa sih pemimpin yang akan dipilih? Apalagi ya saya sih terima kasih saya sebagai Ketua DPD sebagai seorang politikus melihat para calon-calon ini seperti Bung Adi Aksa, Mas Marco, ya Pak Sanusi kalau ditunjuk oleh partainya, Sandiaga Uno dan lain-lain. Siapa yang bisa mengalahkan Ahok? Nanti dari PD Perjuangan akan nongol siapa yang akan menjadi dari PD Perjuangan. Apakah Pak Jarod yang sekarang wakil gubernur? Masa nggak dianggap Wagub? Pemimpin di Jakarta ini, Mbak. Pemimpin di Jakarta ini perlu keberanian, tapi juga perlu etika. Ada, ya mungkin saya bahasa saya, kita perlu seorang Ahok, tapi kita tidak perlu seorang mulut seperti Ahok. Ini pasti akan ada. Saya nanya Pak Jarod, apakah Pak Jarod jagoan ya, kalau memang itu dipilih oleh partai, ya kita akan dukung. Karena bukan apa-apa Mbak, di PD Perjuangan ini ada satu hierarki. Kita ada... Terserah Ibu Ketua Umum? Bukan, penjaringan, siapa bakal calon. Dulu pada saat Foke Jokowi, itu ya, kita menjaring semua loh, siapa sih yang kompeten untuk memimpin Jakarta. Baik. Ternyata,
dari internal partai di DKI Jakarta memilih internal yang harus dipilih, yaitu seorang Jokowi. Alhamdulillah, ternyata peta politik di Jakarta apa yang dikatakan seperti sekarang, ya mohon maaf, ada teman Ahok, ada teman apa dulu, kurang hebatnya namanya Foke, dari gubernur, wali kota, terus camat, lurah, sampai RT RW itu sudah terjaring dengan jaringan beliau. Tapi masyarakat, sekali lagi masyarakat yang memilih. Bolehlah teman-teman sekarang beropini, ini gua paling hebat. Tapi belum tentu juga masyarakat melihat bukti. Ini yang penting bukti sekarang. Tinggal kayak seperti Pak Ahok, saya mengkritisi sedikit. Kita break dulu. Nanti setelah ini, setelah break kita akan dengarkan lagi apa tanggapan Basuki Cahayapurnama terhadap para penantangnya yang sudah bermunculan setelah Pariwara. Berkarisma, terus mementingkan rakyat. Nggak ada pelintat-pelintutnya ya. Dia bilang A, dia bilang B gitu. Jujur, yang tegas, yang mengayomi semua masyarakat. Dia mengerti kebutuhan rakyatnya. Mengayomi warga, terus dia mau turun ke jalan. Kalau bisa sih, yang seiman dengan saya. Harus dekat sama rakyat dah, gitu aja. Ya, itu dia tadi cuplikan beberapa pernyataan warga tentang sosok seperti apa yang diinginkan untuk menjadi pemimpinnya di ibu kota. Bang Sanusi, nama-nama yang sudah mulai digodok, ada mekanisme internal tadi Anda katakan di Gerindra, tapi nama-nama yang sudah muncul selain yang kita sudah ketahui secara terbuka begitu ya, Sandiaga Uno, siapa lagi? Belum terlihat karena memang nanti Partai Gerindra DKI akan menseleksi dulu, kemudian merekomendasikan kepada DPP. DPP punya mekanisme sendiri untuk pooling dan segala macamnya gitu. Tapi saya perlu sampaikan, popularitas itu kalau gubernur DKI nggak popularitas, bukan gubernur DKI namanya. Fokus tetap kurang popularitas, setara dengan menteri loh. Kemudian popularitas bisa baik, implikasi bisa tidak. Makanya saya bilang tadi, pemimpin tuh jangan cuma jadi tontonan, kasihan tuntunan. Jakarta itu butuh tuntunan yang lebih baik, bukan cuma sekedar tontonan. Tegas boleh, tapi kata-katanya itu harus dijaga. Pemimpin itu wajib tegas. Di mana-mana dalam survei, pertama kali yang cari pemimpin adalah jujur. Terus kemudian jujur yang mana? Kadang-kadang inilah kemudian pemimpin yang menampilkan sebuah tontonan. Ada kamar kecil, kamar besar. Yang jujur yang kamar kecil sampaikan. Yang kamar besar sampaikan. Belum tentu. Ini Anda mengkritik Ahok? Bukan. Ini mekanisme yang sebenarnya. Saya bilang tadi, pengertian masyarakat ini jangan dirasionalisasi tentang sesuatu yang tadi saya bilang. Penyampaian media sangat dasar. Bagaimana gubernur tidak populer? Karena ini persoalan sebenarnya. Karenanya menurut saya yang terpenting adalah kalau kami jujur atau saya jujur, jangan pernah menilai orang lain tidak jujur. Itu naif namanya. Jujur ya diam saja. Masa kita jujur menilai orang nggak jujur? Berarti kita tidak jujur. Pak Edi tadi Pak Pras tadi Anda mau ada kritik untuk gubernur. Ketua DPRD mau kritik apa ke gubernur? Jadi gini loh, saya sebagai ketua DPRD hampir 1 tahun lebih ya merasakan pahit, getir, senang, getir, pahit lagi. Banyakan pahitnya. Jadi senengnya apa pahitnya? Masa ketua DPRD banyak pahit? Jadi gini persoalannya ya, tekanan-tekanan saya sebagai ketua, ini banyak sekali dengan permasalahan komunikasi. Sebetulnya kan sebagai pemimpin di Jakarta, apalagi sebagai barometernya Indonesia, Jakarta ini, harus yang arif dan bijaksana. Kalau marah bolehlah marah sama anak buah. Sekarang contoh soal bagaimana penyerapan di DKI ini akan terserap kalau semua orang 3 bulan dipecat, ditakutin, dipecat, gak akan selesai Jakarta. Tanggung jawabnya kan bukan dia saja, saya termasuk bertanggung jawab juga sebagai ketua DPRD. Nah inilah yang kadang-kadang saya suka mengkritisi sahabat saya, Saudara Ahok. Ya kadang-kadang suka bandel juga, saya juga suka ngomong kepada beliau juga. Bandel ya? Apa deh, bandel ini orang, anak bandel, jadi gubernur. Katanya kalau Jakarta harus bandel. Bandel boleh. Bandel, ntar Jakarta tuh harus ikut penjahat. No, siapa yang penjahat? Yang pegang anggaran dia kok penjahat? Kita cuma ngawasin dia kerja. Di era. Saya bilang DPRD loh, Bapak jangan sensitif. Di era saya, Pak, Mbak Naswa, ya, di era saya, kepimpinan saya ingin terbuka dan transparan. Apa yang dikatakan oleh Presiden Pak Jokowi dan Ahok, ayo transparan. Saya buat transparan. Jadi jangan orang curiga, semua akhirnya dipecat, di-stafkan. Akhirnya nggak bisa kerja, dan disinilah
saya juga mengimbau kepada saudara Ahok ya. Kalau untuk masalah kader-kader siapa yang kita punya kader banyak kok. Ada Pak Jarod, ada Boy Sadikin, ada Ganjar Pranowo, ada Risma, banyak kita kader. Tapi siapa yang dipilih nanti pada saatnya akan keluar nama-nama tersebut. Kita sudah tepuk tangan. Mas Marto, tadi ada kritikan-kritikan terhadap gubernur. Saya tahu Pak Ahok lagi nonton malam ini. Apa pesan Anda untuk Pak Ahok? Sebelum nanti Pak Ahok juga akan menyampaikan pesan untuk Anda. Saya sudah punya rekamannya. Waduh, saya ini sebetulnya kan ada yang mengatakan kalau tidak bisa bicara baik, lebih baik diam. Itu saya dengar dari Ustadz bernama Quraisy Shihab. Kenapa harus nyebut bapak saya sih? Karena saya nontonnya dia. Gitu. Oke, terima kasih. Jadi sebaiknya memang kita, tapi yang lebih penting isunya adalah menurut saya kita jangan terjebak pada figur pemimpin ya. Oke. Tapi memang ada hal-hal yang nyata bahwa retorika itu harus dilanjutkan dengan hasil yang nyata. Saya pikir itu misalnya kalau kita bicara retorika anti korupsi itu sudah dengan sendirinya. Gitu. Tetapi persoalan yang nyata sekarang adalah menurut saya sistem pengadaan yang baik. Nah, membangun sistem pengadaan yang baik itu yang merupakan pekerjaan yang lebih berat karena orang harus sabar, orang harus tekun, orang harus ngayomi, orang harus investasi di manusianya, bukan sekedar di alat elektronik itu, elektronik ini. Nah, saya pikir itu tantangan-tantangan yang berikutnya. Gitu. Juga membangun masyarakat tidak cukup hanya dengan memindah-mindahkan masyarakat, tetapi juga dengan memberinya kesempatan masyarakat untuk menyumbangkan gagasan dan menyumbangkan kontribusinya. Saya pikir mungkin dengan demikian saya barangkali bisa mengkritik Pak Basuki secara tidak langsung barangkali. Secara tidak langsung dengan cara yang elegan. Tapi Anda berencana maju independen atau Anda akan berusaha meminta dukungan dari Gerindra atau dari PDI Perjuangan? Sekali lagi begini, pada akhirnya partai politik, masyarakat, eksekutif harus bekerja sama, ya. Tetapi kami memperjuangkan platform, ya. Kalau partai politik mau membeli platform kami senang sekali. Gitu. Membeli itu bisa membeli bukan dalam pengertian uang ya. Membeli termasuk dengan sayanya atau tidak itu soal lain. Tetapi untuk sampai ke situ sudah pasti kami harus siap dengan maju secara independen. Oke, kita akan tunggu bagaimana nanti ke depannya maju independen apa tidak. Kemudian terima kasih kepada Pak Ketua DPRD, terima kasih Bang Sanusi untuk menutup di headline. Sebelum headline saya ingin kita dengarkan sama-sama apa tanggapan Gubernur DKI Jakarta terhadap nama-nama penantangnya berikut ini, dan setelah itu kita akan kembali dengan lawan Ahok dan teman Ahok setelah headline. Kita dengarkan dulu Gubernur Ahok berikut ini. Ya saya kira oke juga, semua ada rekam jejak. Saya kira Pak Ade Aksa juga saya lihat dia datang, teman baik juga. Itu saya katakan pernah jadi Menteri Menpora, orang tinggal nilai aja seperti apa. Nah kalau dia datang maju tambah lagi kan. Tambah lagi pilihan buat orang Jakarta. Ini yang saya mau, bagus. Lebih bagus lagi dong. Dan ini juga orang yang pengalaman. Pak Sandiaga Uno, pengalaman bisnis. Tokoh muda, ada Sani juga tokoh muda. Udah lama di DPRD di DKI. Dari partai yang pernah besar juga, PKS di DKI. Nah kalau dia ikut, mungkin sebagian umat Islam yang harus tidak bisa menerima orang yang tidak seakidah, tidak bisa menerima non-muslim memimpin, ada pilihan, ada calon PKS kan bagus gitu loh. Jadi semua nggak ada yang golput. Pak Narawi lebih bagus dong. Kalau dia maju dari Demokrat kan, partai besar, pernah calon wagub dulu, tokoh Betawi, bagus teman saya kok. Ketemu saya suka bercanda, Hayya Ahok kan temen. Juga temen dekat, dia maju juga bagus. Ini yang mewakili purnawirawan TNI, mewakili orang Betawi. Mungkin ada orang Betawi yang nggak bisa menerima non-Betawi yang mimpin. Nah, Pak Narawi memberikan alternatif lagi. Oh, ini ahli tata kota. Ini mah paling pintar ngatur kota kan. Ini maju juga bagus. Mungkin dia bisa merasa lebih bagus dari Pak Ridwan Kamil yang bisa tata kota kan. Dia kira kota Jakarta perlu ahli tata kota yang menata. Nah bisa saja sekelompok orang yang di pinggir-pinggir sungai merasa digusur dengan ahli tata kota yang memegang, akan Jakarta lebih baik. Tapi saya bilang bagus. Betul-betul Jakarta akan makin lama makin baik lah. Makin banyak yang mau ikut. Bu Risma juga ada terbukti, Surabaya bagus. Kalau Bu Risma maju juga
orang Jakarta lebih banyak punya pilihan lagi. Ya kan? Jadi saya kira prinsip saya itu harus semakin banyak orang hebat maju di gubernur DKI. Pemirsa, Gubernur Ahok memang selalu memancing polemik dari masalah kebijakan hingga kontroversi dan perseteruan. Publik Jakarta merespon dengan cara berbeda hingga muncul gerakan dua kubu yang sepertinya tak akan ketemu. Telah hadir relawan teman Ahok Tubagus Ramadan dan Bursa Zarnubi, penggagas lawan Ahok. Selamat malam Bang Bursa. Selamat malam Tubagus. Terima kasih sudah hadir di Mata Najwa. Ada teman Ahok, ada lawan Ahok. Saya mau ke teman Ahok dulu deh. Terserah aja. Sebelah kanan nggak apa-apa ya Bang Bursa? Lawan Ahok juga boleh. Lawan Ahok saya mau ke teman dulu. Oke, siap. Yang muda dulu. Teman Ahok ini siapa sih? Teman Ahok ini sebenarnya kita adalah sebuah gerakan yang memang berdasarkan voluntary system atau kerelawanan ya. Kita di sini berfokus untuk mengumpulkan KTP bagi supaya Ahok bisa maju di Pilkada 2017 melalui jalur independen. Di situ adalah fokus kita. Kita adalah relawan pengumpul KTP. Fokus kita adalah mengumpulkan KTP untuk Ahok supaya dia bisa maju di Pilkada 2017 melalui jalur independen. Jadi ini semuanya relawan. Rata-rata berusia berapa nih? Muda-muda seperti itu bagus? Kalau kita nanti kita harus mendefinisikan seperti apa relawan gitu kan. Saat ini teman Ahok sudah mengumpulkan sekitar 275.000 KTP dari seluruh DKI Jakarta melalui posko-posko dan sudah dapat berapa? 275.000 per tanggal 6 kemarin. Itu kita sudah mencapai 275.000 KTP atau 27,5% dari target kita 1 juta KTP. Oke. Kalau kita mau menyebut berapa banyaknya relawan teman Ahok, bagi kami teman Ahok, semua yang telah mengumpulkan KTP untuk Ahok adalah relawan teman Ahok. Jadi relawan teman Ahok. Tentu jadi saja bukan hanya relawan, bukan Bagus dan teman-teman, tapi 275.000 orang itu adalah semua relawan teman Ahok. Teman Ahok. Dan tujuannya satu, mau Ahok maju lagi di 2017 melalui jalur independen. Betul. Tidak lewat jalur partai. Betul, Mbak Najwa. Ini dia teman Ahok. Kita kasih tepuk tangan. Oke. Bang Bursa, itu tadi teman Ahok. Lawan Ahok ini siapa? Jadi gini Najwa, ya. Pilar Demokrat sudah 4. Ada partai politik, pers, ya, kemudian civil society, dan apa namanya, satu lagi itu partai politik, pers, civil society, anggap lewat aja ya. Iya boleh ya. Bang. Jadi yang saya lihat ini dalam merespon DKI nggak ada gerakan civil society. Nah kami civil society ya. Pertama yang kami kritik itu adalah kepemimpinan. Kedua cara bertindaknya Gubernur Ahok. Boleh keras, boleh tegas, tapi jangan keras. Ya. Jaga mulut. Karena kita sudah lama mentransformasikan bangsa ini jadi bangsa yang beradab. Ya. Kita ingin pemimpin itu memberikan tauladan. Oke. Saya kecewa betul dengan Kompas TV itu. Dia pamer itu cara Ahok bilang tai itu. Memang dia menghina DPRD. Oke, nggak usah diulang tapi Bang, kesempatannya. Sama aja akhirnya kalau Abang ulang. Oke, Bang, jadi tadi kan pertanyaannya siapa? Jadi jawabannya apa nih? Kalau siapa? Kalau tadi kan teman-teman Ahok relawan, kemudian orang yang mengumpulkan KTP. Ini lawan Ahok ini siapa persisnya? Selain Bursa Zarnubi? Banyak kumpulannya ya. Ada Humadika, ada PBHMI, ada GPI, ada PMI, apa namanya? Mereka sebagai organisasi resmi menjadi lawan Ahok, PBHMI dan sebagainya, bukan orang-orangnya? Resmi. Ada Hariman Siregar, ada mantan ketua umum PBHMI, banyak sekali. Ya. Dan tujuannya apa nih gerakan lawan Ahok? Kita ingin menghentikan dia, jangan ngomong kotor lah mulutnya, jaga mulutnya. Oh jadi spesifik itu, lawan Ahok minta Ahok tidak ngomong kotor? Gerakan moral, kalau mereka kan mencalonkan Ahok. Ahok ini nggak ada etika, belum berhenti waktu gubernur dia kumpulkan relawan. Sementara serapan APBD aja belum 20%. Saya harus konfirmasi. Ini disuruh Pak Ahok atau bukan nih? Ini justru menurut saya ini pertanyaannya salah. Nggak mungkin dia ngaku nggak disuruh Ahok lah.
Nah, tadi kan Anda menuding ini disuruh Basuki Cahayapurnama. Disuruh siapa lagi? Ini lucu sekali. Kenapa? Karena kita pribadi, saya pribadi, teman-teman kita, jadi teman Ahok ini juga beberapa yang bisa terkumpul dalam posko-posko kita itu adalah teman-teman yang pernah bergabung dengan relawan Jakarta Baru gitu kan. Otomatis mereka pasti pernah bertemu Ahok, pernah bertemu dengan Ahok, tapi tidak pernah melakukan konferensi langsung dengan Ahok. Kita kenal aja kagak gitu loh. Kita tahu dia, kita ingin memajukan dia karena menurut kita dia memiliki prestasi. Saya sendiri pun belum pernah bertemu dengan Pak Ahoknya sendiri. Gitu. Jadi bagaimana kita bilang bahwa kita disuruh oleh Pak Ahoknya sendiri gitu. Pak Ahok sama sekali tidak terlibat. Ini yang lucu sih menurut saya. Pak Ahok sama sekali tidak terlibat dalam gerakan teman Ahok ini. Iya, tidak pernah. Kita belum pernah ketemu sama Pak Ahok sampai sekarang. Sampai sekarang belum pernah bertemu Pak Ahok. Jadi tudingan Anda tuh ada dasarnya atau asal jangan fitnah doang nih Bang? Bukan fitnah. Ada dasarnya nggak? Begini ya. Tidak mungkin ditujukan kalau nggak ada orang mau kerja relawan 275.000 itu nggak mungkin lah. Anda tidak percaya ada orang yang rela mau? Tidak percaya saya. Tidak percaya. Tidak percaya? Tidak percaya. Ya, kalau misalkan ini trust atau distrust, Bapak Bursa Zanubi tidak percaya ada orang bisa mengumpulkan 275.000, silakan kunjungi booth kita. Itu aja sih kita. Kunjungi coba silakan cek temanahok.com, kunjungi booth kita, bagaimana orang bisa mengumpulkan KTP di sana. Silakan. Kita akan lanjutkan setelah pariwara, tetaplah di Mata Najwa, para penantang Ahok kembali sesaat lagi. Terima kasih Anda terus di Mata Najwa. Di meja Mata Najwa sekarang ada relawan dari teman Ahok dan juga penggagas gerakan lawan Ahok. Kalau relawan teman Ahok jelas tadi targetnya ingin mengumpulkan 1 juta KTP agar Ahok bisa maju secara independen di Pilkada 2017. Target dari gerakan lawan Ahok apa? Moral force. Jadi kita ingin mengembalikan tata krama politik kita. Jakarta ini melting pot ya. Tempat tumpuan segala kelompok manusia dari Jakarta. Kita nggak ada ingin pemimpin yang ingin menggoda orang, menimbulkan konflik besar di Indonesia. Karena itu kita harus hentikan siapa saja harus berhenti pemimpin kayak dengan cakap-cakap kayak begitu ya. Berhenti memimpin atau bukan ngomong kotornya ya. Berhenti itu aja. Kan karena gerakan moral force kami tidak ingin mendukung secara praktis apapun calon gubernur. Kami tidak mau terlibat di situ. Tidak ada etika, misalnya ada orang di grup-grup calonkan saya gubernur, saya tidak mau karena etika saya ada moral force. Karena kemudian ada beredar poster seperti ini, kita tunjukkan dulu posternya. Nah ini Jakarta butuh pemimpin yang pro rakyat, Bursa Zanubi untuk Jakarta. Jadi target lawan Ahok untuk memajukan Anda? Tidak, saya kecewa ini orang mainkan ini, kecewa. Ya, saya nggak mau karena saya ingin kita beretika. Jangan setiap orang yang mengkritik penguasa mau jadi pejabat. Negeri kita rusak. Ya. Jadi ini bukan inisiatif pasti Anda? Pasti orang, kawan Ahok yang mainkan kayak gini. Hah? Pasti temannya Ahok. Temannya Ahok? Iya. Teman Ahok yang memainkan ini? Pasti temannya Ahok. Saya baru lihat poster ini dan Bapak ganteng juga situ ya? Iya. Pasti temannya Ahok. Jangan-jangan Anda dari tadi udah 2 kali loh menuding. Tadi pertama nuding dibayar Ahok, sekarang nuding poster dari Bursa dikeluarkan teman Ahok. Di sini aja orangnya teman Ahok semua kopuk-kopuk tangan ini. Gua kasih tahu gimana. Saya ini kan senior politisi, sangat kenal. Itu orang Ahok, semua kelompok Ahok tepuk tangan. Iya. Ini cara-cara Metro juga ada banyak benar gitu. Iya. Itu Ahok semua. Pak Bursa, jadi Anda inginnya gerakan lawan Ahok ini inginnya orang tergerak untuk melakukan apa? Yang spesifik. Semua bergerak menghentikan, tidak boleh pemimpin ngomong kotor, itu aja intinya. Oke, pemimpin tidak boleh ngomong kotor. Teman Ahok setuju tidak dengan itu? Tentu aja hal itu setuju. Cuma kalau kita ngomong terkait dengan gaya komunikasi dari seorang pemimpin, ini tentu akan sangat beragam ya. Ada pemimpin yang ngomongnya sopan santun gitu, kemudian dia kalem gitu kan. Tapi sering disangka pemimpin tersebut tidak tegas gitu kan. Ada juga pemimpin yang kasar, nada bicaranya tinggi, dia dibilang wah orang ini pemarah, orang ini kasar gitu, tidak cocok untuk memimpin. Semua itu pasti akan ada pro dan kontra terkait dengan komunikasi dan bagaimana seseorang pemimpin muncul di masyarakat. Teman Ahok tidak terganggu dengan image persepsi bahwa Ahok sering ngomong kasar? Sering menurut saya tidak sesering itu juga gitu kan. Tapi ini menarik kenapa? Karena selalu disorot oleh media. Makanya imaging terbentuk adalah Ahok menjadi orang yang sering ngomong kasar gitu. Oh, tidak sering-sering amat sebetulnya. Iya, kalau menurut tidak sering-sering amat Pak Bursa. Suka pertanyaan Anda kan? Saya nanya, menurut Anda sering apa enggak? Oh, sering. Terakhir Kampung Pulau dia sikat-sikat air ya kan? Iya. Kita suka. Sering. Oke. Iya.
Ya enggak. Itu jelas kan? Dia nggak pro rakyat, dia mau nindas rakyat. Kita harus hentikan pemimpin yang otoriter, nggak boleh. Kita nggak Orde Baru 30 tahun ya. Tidak sekasar Ahok. Saya kenal Soeharto, tentara dimobilisasi. Tentara dimobilisasi untuk bunuh rakyat, gimana sih Ahok itu? Oke. Polisi dimobilisasi. Jadi saya ingin bertanya. Saya ada persnya kok. Coba putar deh ke TV kamu itu. Oke. Saya pengen bertanya. Jadi sebenarnya pengen menghentikan pemimpin yang otoriter atau pengen Ahok supaya nggak ngomong kasar lagi? Ini agak inkonsisten. Dua, dia otoriter dan omong kotor. Hentikan itu aja. Dua itu. Masalah. Menghentikan itu artinya dia sendiri dong kembalikan. Oke, apakah itu juga artinya dia tidak, menurut teman-teman penggagas, menurut Anda Pak Bursa tidak lagi layak untuk maju di 2017? Oh, layak saja, itu demokrasi. Kan untuk jadi pemimpin itu kan dibilang sama Toto tadi kan, syarat itu popularitas, electability, kompetensi, ini kan harus memenuhi syarat ini, nggak juga sembarang orang deklarasi dong. Masuk Facebook deklarasi, ya nggak bener juga gitu. Tadi ada Pak Marco, kenapa? Masa Pak Marco mau deklarasi nggak boleh? Anda juga seperti Pak Marco. Demokrasi, kalau saya ngukur baju di badan. Kalau Anda tidak akan mungkin maju? Tidak mungkin, karena kita sudah gerakan moral. Tidak mungkin. Tidak mungkin maju? Karena kita harus jaga etika. Kalau semua orang mengkritik kuasa jabatan, rusak negara ini gitu. Oke. Itu gerakan moral. Gerakan moral. Iya. Padahal Pak Ahok bilang kalau Anda maju bagus loh. Loh, saya enggak. Kita akan dengarkan cuplikan apa kata Pak Ahok tentang Pak Bursa Zarnubi berikut ini. Ya, kalau Bang Bursa Zarnubi ya bagus juga. Wong kita galau sama-sama dari Sumbaksel, mau maju. Dulu punya partai, pernah mimpin partai, saya kira pernah DPR RI, pengalaman. Kira saya kira. Saya kira lebih baik semakin banyak orang maju lebih baik. Tuh, Pak Ahok muji-muji Anda loh Pak Bursa. Teman juga dulu. Teman banget. Rumah saya pernah minta dukung gubernur. Ini masih diliput ya? Masih siaran Pak kita. Dia ini waktu calon gubernur Babel datang ke rumah berkali-kali. Pak Bursa tolong saya ini Cina Kristen, nggak ada partai Islam. Saya minta abang dukung saya. Orang sopan santun banget. Mama pegang burung ada nunduk saya ke rumah saya berkali-kali. Baik, kita akan break setelah pariwara karena sudah bicara yang lain-lain tadi. Setelah pariwara kita akan kembali dengan Bursa Zarnubi dan juga Tubagus Ramadan. Tetaplah di Mata Najwa. Kau itu saya nggak tahu. Saya juga nggak perlu tahu saya kira. Saya kerja aja apa adanya. Hanya yang saya perlu tahu ketika orang Jakarta nggak bisa terima kata-kata bahasa toilet yang di kampung saya biasa, ya sudah saya nggak usah ngomongin bahasa itu. Makanya jangan mainin sara, jangan fitnah. Karena kalau orang fitnah itu kan, katanya guru agama saya itu ditaruh di kerak api neraka tuh. Ya kan, apalagi kalau Anda jual isu sara, itu Anda sebetulnya tidak nasionalis sama sekali. Anda sudah menghina para pahlawan yang sudah gugur waktu menegakkan, menciptakan ada Pancasila dan Undang-Undang 45. Nah, saya kira itu aja. Bagaimana Anda pakai itu juga nggak laku kok. Penantang Ahok itu topik Mata Najwa malam hari ini. Saya ingin tadi kita sudah dengarkan dari lawan Ahok, dari teman Ahok. Saya mau ke Mas Yunarto Wijaya, Direktur Eksekutif Carta Politika. Dinamika ini, ada teman, ada lawan. Masyarakat Jakarta menyikapinya seperti apa sih dari analisa Anda? Ya kalau prasangka baik, dua-duanya voluntarism ya. Sebuah gerakan yang sifatnya bottom up. Tapi saya coba lakukan kritik lah terhadap dua-duanya. Untuk yang senior dulu, Bang Bursa. Saya pikir ada kalimat yang diungkapkan sampai saya hafal, saking uniknya gitu ya. Kita demo Ahok karena kita ingin usir setan dan roh-roh jahat di rumah Ahok katanya. Dan karena mulutnya kayak comberan katanya. Anda betul bilang begitu? Menurut saya kurang tepat menggunakan pendekatan ingin menegur orang yang menggunakan bahasa toilet tapi menggunakan bahasa comberan gitu kan. Atau ingin mengajari orang yang tidak punya etika katanya. Tapi dengan menggunakan cara-cara yang kurang etis. Bagaimana Mas Toto? Ingin menyindir orang yang katanya tidak punya etika, tapi kemudian dengan cara-cara yang tidak etis. Nah itu yang menurut saya harusnya bisa diubah. Oke. Artinya apa? Konkretnya begini. Supaya kemudian tidak terasa bahwa ini adalah politisasi hanya ingin menjegal Ahok semata sebagai seorang calon kandidat 2017. Konkret Bang Bursa. Kalau Anda bicara ada kalimat kotor, Anda lakukan hal konkret. Anda jaga setiap kalimat Ahok. Kalau kemudian keluar di media dan Anda rasa membuat pendidikan buruk buat publik, laporkan ke Dewan Pers, media yang memberitakan. Kalau Anda rasakan itu kemudian sampai level pidana, pencemaran nama baik, Anda laporkan ke polisi.
Anda juga mengatakan misalnya peraturan. Ini katanya cuma gerakan moral, nggak usah lapor-lapor gitu kan Bang? Iya betul. Gerakan moral, tuh saya bantuin tuh Bang Bursa. Moral force. Moral force. Menurut Anda harus lebih dari itu? Gerakan moral harus memiliki implikasi konkret, karena kalau tidak, ini hanya akan dianggap sebagai sebuah lucuan politik yang dianggap dipolitisasi oleh sebagian pihak. Itu saran saya ke Bang Bursa. Oke, ditanggapi dulu Bang Bursa. Ya dia ngomong bukan analis politik, dia memihak ke politik juga kan. Di mana bukti kita ngomong comberan atau nggak ada? Kita minta hentikan si Ahok berhenti ngomong model comberan, ngomong kotornya. Dia mengusir roh arwah jahat itu betul. Supaya pikirnya nggak jahat kayak begitu. Tapi nggak apa-apa, orang berpendapat juga tuh nggak apa-apa, demokrasi kan. Kalau kemudian katanya harus konkret melaporkan ke Dewan Pers atau melapor ke polisi. Politik itu kan gerakan moral. Gerakan moral jadi sebatas demo-demo aja. Ya dong, protes. Protes itu civil society di sana. Kalau disebutnya nanti lelucon politik itu contoh lelucon. Kalau nggak ada civil society, partai udah rusak, pers sudah rusak, semua rusak. Kalau nggak ada gerakan sipil, mati. Semuanya rusak kecuali gerakan lawan Ahok. Iya dong, harus gerakan moral dong. Oke, kita kasih tepuk tangan untuk gerakan lawan Ahok. Kritikan Anda untuk ini? Kritikan Anda untuk teman Ahok? Saya malah agak kaget ya kalau kemudian teman Ahok ini tidak pernah sama sekali begitu berhubungan dan berkoordinasi dengan Ahok. Menurut saya ketika Anda ingin menjaga dan mendukung Ahok menuju 2017, yang Anda perlu lakukan bukan hanya secara eksternal mengumpulkan, tapi buat seorang incumbent paling penting adalah bagaimana kemudian performanya sampai. Mas Toto sebentar dong, mic-nya kurang jelas, kita ganti mic-nya. Gimana? Ya, Mas yang Toto? terpenting bukan hanya secara eksternal Anda kemudian mengumpulkan KTP, tapi bagaimana Anda menjaga incumbent yang Anda anggap benar sampai detik ini, itu bisa betul-betul bersikap sesuai dengan values yang Anda pegang sampai 2017. Jadi harusnya malah ketemu Ahok nih? Jadi malah yang harus Anda lakukan adalah ikut menjaga Ahok, berkoordinasi dengan Ahok, sehingga kemudian Anda menambah values dari Ahok, dan tidak kemudian menjadi gerakan yang seakan-akan membingungkan, sehingga kemudian muncul tuduhan dibayar, muncul tuduhan kemudian dikoordinir untuk kepentingan politik. Kalau itu Anda lakukan, Anda bukan hanya akan memenangkan Ahok 2017, tapi Anda juga menjaga bagaimana Ahok amanah sampai 2017. Itu. Saya tepuk tangan Mas Sunarto. Apakah akan dipertimbangkan? Apa alasannya sampai sekarang tidak mau berkoordinasi, tidak berhubungan dengan Basuki Cahayapurnama? Kita bukannya tidak mau berhubungan atau kita belum berhubungan gitu. Menurut kami perolehan 275.000 suara adalah sebuah kita tidak berekspektasi benar-benar sebesar itu ya, tapi ternyata dukungan masyarakat sangat besar. Cuma kita akan lebih pede, kita akan lebih yakin jika nanti kita bisa memiliki bargain bagi untuk Ahok juga, bahwa Ahok sudah melihat daya dan upaya kita untuk mendukung dia maju sebagai calon independen nanti di Pilkada 2017. Pada suatu saat nanti mungkin sekitar 400.000 atau 500.000 kita akan langsung bawa bukti bahwa KTP tersebut sudah terkumpul sebanyak ini, dan kita minta bahwa Ahok mendeklarasikan bahwa teman Ahok adalah ofisial dari pendukung dari Ahok untuk maju di Pilkada DKI 2017. Itu pasti akan kita lakukan nantinya. Oke, baik. Baik, sayangnya waktunya sudah habis. Jadi terima kasih sudah hadir di Mata Najwa. Kita kasih tepuk tangan Tubagus Ramadan dari teman Ahok. Bang Bursa, terima kasih sudah hadir. Jadi nggak akan maju nih ya? Oh enggak lah, kita jaga etika. Nggak akan maju. Gerakan moral itu jangan main berubah. Jangan main politik praktis. Saya ingatin semua. Benar ya? Banyak yang nonton loh, ini nggak akan maju loh. Begini, banyak pengkritik kita tiba-tiba kritik ditarik pemerintah jadi menteri. Nanti jadi ini, jangan. Jadi ini hanya gerakan moral mengkritik, bukan gerakan kekuasaan. Tidak. Oke, kita kasih tepuk tangan gerakan lawan Ahok. Terima kasih sudah hadir di Mata Najwa. Thank you Bang Bursa. Terima kasih itu bagus.